Cina tercengang. Setelah lama Indonesia akhirnya diberi kesempatan untuk mendapatkan Su-35 Rusia. Ketegangan di kawasan Asia Tenggara terus meningkat setelah larangan AS terhadap pembelian jet tempur Su-35 oleh Indonesia. Namun, dalam upaya meredakan konflik, pemerintah Indonesia telah memulai langkah-langkah diplomasi intensif untuk mencari solusi damai. Presiden Indonesia, Joko Widodo, menyatakan dalam pidato resmi bahwa negaranya tetap terbuka untuk berdialog dengan AS dalam mencari pemahaman bersama. Kami percaya bahwa dialog adalah kunci untuk menyelesaikan ketidaksepakatan ini. Indonesia siap untuk berbicara dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Langkah-langkah diplomasi juga melibatkan negara-negara tetangga di kawasan. Pemerintah Indonesia telah mengadakan konsultasi dengan mitra regional, seperti Malaysia, Singapura, dan Australia, untuk mencari dukungan dan pemahaman terkait situasi yang berkembang. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, telah melakukan pertemuan dengan beberapa perwakilan negara-negara anggota ASEAN untuk membahas dampak potensial larangan tersebut terhadap stabilitas kawasan ASEAN. Sebagai forum dialog regional, diharapkan dapat memainkan peran penting dalam meredakan ketegangan dan memfasilitasi dialog antara pihak-pihak terkait. Upaya diplomatik juga dilakukan melalui forum internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, dan Uni Eropa. Pemerintah Indonesia telah mengajukan permintaan agar masalah ini dibahas dalam pertemuan internasional untuk memperoleh dukungan lebih lanjut. Di sisi lain, beberapa ahli strategi pertahanan menyarankan bahwa Indonesia seharusnya lebih fokus pada diversifikasi sumber alat pertahanan daripada bergantung pada satu pemasok tunggal. Langkah ini dianggap dapat mengurangi risiko dan meminimalkan dampak larangan semacam ini di masa depan. Sementara dunia menunggu hasil dari upaya diplomatik ini, perhatian internasional terus terpusat pada perkembangan di Asia Tenggara. Kedua belah pihak diharapkan dapat menemukan solusi yang dapat menguntungkan semua pihak dan meredakan ketegangan yang semakin memanas di kawasan tersebut. Setelah beberapa hari ketegangan yang intensif, tampaknya ada cahaya terang dalam krisis diplomatik antara Indonesia dan Amerika Serikat. AS kedua belah pihak telah setuju untuk membuka dialog sebagai langkah awal menuju penyelesaian damai terkait larangan penjualan jet tempur Su-35. Pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dan AS menyatakan niat kedua negara untuk mencari solusi bersama. Kami berkomitmen untuk membuka jalur dialog yang konstruktif dan mengatasi perbedaan yang ada. Dialog di antara kedua negara dijadwalkan akan dimulai dalam beberapa minggu mendatang dan akan melibatkan perwakilan tingkat tinggi dari masing-masing pihak. Tujuan dari dialog ini adalah mencari solusi yang dapat memuaskan kedua belah pihak, serta menemukan cara untuk membangun kepercayaan kembali dalam hubungan bilateral. Para analis politik menganggap terobosan ini sebagai langkah positif dalam menghindari eskalasi konflik di kawasan Asia Tenggara. Dialog adalah kunci untuk memahami kekhawatiran masing-masing pihak dan mencari titik temu yang dapat diterima semua. Pada tingkat regional, ASEAN menyambut baik inisiatif dialog ini dan menawarkan diri untuk memfasilitasi prosesnya jika diperlukan. Hal ini menunjukkan pentingnya kerjasama regional dalam menangani konflik dan menjaga stabilitas di Asia Tenggara. Meskipun masih ada banyak rintangan yang harus diatasi, termasuk perbedaan pandangan tentang keamanan regional dan hubungan militer, pembukaan dialog ini memberikan harapan bahwa kedua belah pihak dapat menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak dan menghindari konsekuensi yang merugikan di tingkat regional. Dunia internasional terus mengamati perkembangan ini dengan harapan bahwa upaya diplomasi ini dapat membawa perdamaian dan mengembalikan stabilitas di kawasan yang strategis ini. Setelah beberapa putaran intensif dialog, Indonesia dan Amerika Serikat AS mencapai kesepakatan awal yang diharapkan dapat mengakhiri krisis diplomatik yang berkembang sejak larangan penjualan jet tempur Su-35. Kedua negara menandatangani perjanjian yang bertujuan untuk menyelesaikan perbedaan mereka. Perjanjian tersebut mencakup beberapa poin kunci, termasuk komitmen untuk melanjutkan dialog secara teratur guna memperdalam pemahaman kedua belah pihak tentang kekhawatiran masing-masing. Selain itu, kedua negara sepakat untuk membentuk kelompok kerja khusus yang akan membahas isu-isu keamanan dan teknologi militer.
Dalam konferensi pers bersama, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, dan Sekretaris Negara AS Antony Blinken, menyatakan keinginan untuk membangun kembali hubungan yang konstruktif. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan perbedaan kami dengan semangat kerjasama dan dialog terbuka. Sementara itu, Presiden Joko Widodo dan Presiden AS, Joe Biden, mengeluarkan pernyataan bersama yang menekankan pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Kedua pemimpin tersebut menyatakan niat mereka untuk bekerja sama dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, keamanan, dan penanggulangan isu-isu global. Reaksi dari kawasan pun mulai muncul. Beberapa negara anggota ASEAN menyambut baik langkah positif ini, sementara beberapa pihak menekankan pentingnya kerjasama regional dalam menjaga stabilitas. Penting untuk dicatat bahwa meskipun kesepakatan awal ini memberikan harapan untuk meredakan ketegangan, masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk membangun kembali kepercayaan dan memastikan hubungan yang berkelanjutan antara Indonesia dan AS. Pembentukan kelompok kerja khusus diharapkan dapat menjadi forum yang efektif untuk merundingkan isu-isu yang masih memerlukan penyelesaian. Dengan adanya kesepakatan ini, dunia internasional berharap agar situasi di Asia Tenggara dapat stabil kembali, dan upaya diplomatik terus ditempuh untuk mencapai perdamaian dan kerjasama yang berkelanjutan di kawasan tersebut. Hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat, AS, terus mengalami perkembangan positif setelah kedua negara mencapai kesepakatan awal untuk mengakhiri krisis diplomatik terkait larangan pembelian jet tempur Su-35. Langkah-langkah konkret diambil untuk memantapkan hubungan bilateral dan mengatasi perbedaan yang ada. Salah satu langkah penting adalah pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Joe Biden di sela-sela Konferensi Keamanan Munich. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin sepakat untuk meningkatkan kerjasama di berbagai sektor, termasuk perdagangan, investasi, dan keamanan regional. Langkah ini diharapkan dapat membangun kembali kepercayaan antara kedua negara. Selain itu, kelompok kerja khusus yang dibentuk setelah kesepakatan awal telah mulai merinci agenda dan rencana kerja untuk membahas isu-isu keamanan dan teknologi militer. Para ahli dari kedua belah pihak akan berkolaborasi untuk menemukan solusi yang memuaskan dan menghindari perbedaan yang dapat memicu ketegangan di masa depan.